anak-anak, pagi ini kita akan menuliskan hal-hal baik yang akan kita wujudkan di kelas 6A ini, yang nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Sikap-sikap yang baik itu, nilai-nilai yang baik itu akan kita wujudkan bersama. Contohnya misalkan disiplin. Nah, itu kemudian akan kita jadikan kelas kita menjadi kelas yang disiplin. Ketika ada yang terlambat, kita akan ingatkan kembali dengan keyakinan kelas tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera bahagia Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bu Wanti, Kepala SD Negeri Kaligaring nomor 1 yang saya hormati. Bapak Ibu Guru SD Negeri Kaligaring nomor 1 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dengan kegiatan sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata dalam program guru penggerak yang saya jalani, yaitu modul 1.4. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan ke pangkat beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya merupakan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Wanti yang telah memberikan restu, dorongan dan motivasi. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati juga telah berkenan untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan, yaitu sosialisasi tentang budaya baca. Budaya positif ya, tentang budaya positif. Yang kami hormati Bu Wanti, untuk membuka acara ini kami mengharapkan sambutan, pesan, kemudian hal-hal yang perlu diinformasikan kepada kami untuk membuka acara ini. Yang kami hormati Bu Wanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, luar biasa. Nanti saja. Kalau siang udah karena ngantuk. Tapi kami sudah semua guys. Kita ini Bapak Suson, Pak tersayang, Bapak Ibu yang saya nanti saya cintai saya banggakan. Alhamdulillah di cuaca yang redup ini kita disatukan dalam keadaan sehat untuk mengikuti program guru penggerak dalam aksi nyata pada modul 1.4 ya, yang saat ini Pak An akan mengangkat tentang budaya positif. Alhamdulillah mengajar, intinya Ibu hanya ingin jangan hanya Pak An saja, tapi nanti ada Pak An yang lain yang bergerak di sini, dan nantinya sekolah kita ini akan menjadi sekolah penggerak. Dengan kita menjadi sekolah penggerak, menjadi guru penggerak akan dapat ilmu yang banyak. Mau tidak mau terpaksa membaca. Apalagi ya di fikih ya saya bilang, ngaso sebetulnya yang ngaso betul rendah. Seperti penjenengan, jadi guru kan juga seperti itu. Di depannya memberikan contoh, ada ini, belakangnya nanti motivasi. Tidak sudah menjadi kebiasaan kita ya.
Dan itu katanya loh ganjaran pertama yang nanti masuk surga. Jadi Ibu Bapak terima kasih support dan motivasi penjenengan sehingga pelaksanaan aksi nyata Anda berjalan lancar. Dan nanti masih ada lagi ya pada tanggal 9 nanti dengan pendampingnya ya. Nanti mohon disupport kembali dan coba yang tidak ikut semoga besok bisa rawuh, bisa ikut bergabung. Karena apa? Karena di sini Bapak Ibu nanti akan mengikuti kayak ngopo atau punya gambaran yang jelas guru penggerak itu seperti apa atau kegiatannya seperti apa atau yang namanya orang haji ya butuh ono bisa hanya penjenengan istilahnya jangan cari jeneng dulu nanti senang mengikuti dengan ilmu kemudian tanpa sadar pengetahuan penjenengan akan bertambah banyak. Kata orang-orang yang banyak belajar itu semakin kita membaca rasanya ilmunya itu semakin kurang. Nah kalau dia mau terus sih masa harus pintar bersihkan buat top dan tidak pas kontrolnya di bawah-bawah ya top kan. Apalagi saya kalau di rumah saya rasanya pintar diri. Tapi setelah di sini tidak ada apa-apa. Istilahnya seperti itu. Baik dapat kalau tidak mau membaca rasanya kalau ilmu cukup istilah. Tapi setelah membaca wah banyak ilmu yang perlu kita serap. Dan semangat temannya diinspirasi, temannya semoga juga terinspirasi. Ayo, kalau daftarnya belum berhasil, ulangi lagi deskripsinya, dicontohi, jangan dibegini. Katakan di sini tuh enjoy, senang karena ketemu teman banyak dan berbagai penjuru sekolah Kota Semarang. Kemudian setelah di media ini, nanti Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan seluruh Indonesia yang masuk ke Guru Penggerak, sehingga di situ banyak manfaatnya. Bu Wanti karena sudah SPG ya, sudah luas, soalnya sudah luas ya pengen deh, sehingga ya wes itu semuanya ya saja. Bu Eni, Bu Ut itu, Bu Uji, apalagi Bu Tri itu Puri, tapi selalu memberikan motivasi dan adik-adik ayo semangat. Pak bukan semangat, ayo temannya dikasih contoh. Jangan aku tidak mau, harus mau. Terus adik-adik yang ini Bu Juli, betul, ayo mau. Dicoba, ayo bisa lo berhasil. Paling tidak kita ternyata bisa merangkai kata-kata yang berkarakter, jumlahnya minimal 500. Dan kita belajar semua sportif karena tidak bisa copy paste, kalau nanti akan ketahuan. Tetapi kalau sharing dengan teman-teman yang sudah belajar bisa. Nanti Ibu Bapak maju terus ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Bu Wanti. Semoga kita semuanya terdorong untuk mengikuti Guru Penggerak ya Bapak Ibu. Amin. Repot Bapak Ibu. Menyisihkan jadwalnya untuk membaca materi itu juga lebih repot. Materinya gampang, yang susah adalah tuh untuk mempelajari itu. Tetapi pengalaman saya ketika mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai hari ini yang 1.4 yang akan kita sosialisasikan, ternyata bisa menjawab pertanyaan saya selama ini. Kenapa kok Ki Hajar Dewantara itu bisa jadi Menteri Pendidikan saat itu? Ternyata ajarannya sangat banyak dan di dalam Guru Penggerak ini materinya membahas tuntas tentang Ki Hajar Dewantara, termasuk ajaran-ajarannya, termasuk budaya positifnya yang nanti akan kita tampilkan bersama. Kemudian saya kira selama ini saya menguasai segalanya tentang pendidikan. Ternyata Bapak dan Ibu, disinilah saya mendapatkan materi yang baru. Bahkan di bangku kuliah saya nggak dapat, karena mungkin saya hanya S1 ya. Semoga yang S2, S3 mendapatkan materi ini karena sangat berbobot sekali menurut saya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Nanti kita akan simak bersama. Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan ya? Atau sudah mulai menonton? Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif dengan apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Nah, budaya positif yang saya pelajari itu terdiri dari Bapak Ibu kurang lebih ada ini disiplin positif dan nilai-nilai yang dibagikan. Itu yang pertama. Ini modul menurut saya paling banyak selama ini. 11, 12, 13, 14. Ini modul yang paling banyak dan ternyata banyak materi yang sudah kita pelajari di sini. Kita kaitkan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Ternyata sangat
balik Bapak Ibu. Ternyata menurut kita selama ini udah bagus ya, udah keren. Ternyata ini yang kayaknya menurut saya lebih keren. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Di samping itu nanti ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita jadi tahu kenapa kok anak kita nakal, kenapa kok anak kita itu ribut sendiri di kelas. Kita akan tahu penyebabnya di sini. Kenapa kok misalkan ada orang tua yang ngomong bisa berbicara dengan guru itu nggak sopan, ada anak yang nggak sopan, ada orang tua yang nggak mau ketemu dengan gurunya sama sekali, dipanggil beberapa kali ketemu. Ternyata yang mereka lakukan semua itu punya alasan. Akan kita pelajari. Kemudian ada restitusi. Di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Nanti kita sambil berkaca apa yang sudah kita lakukan saat ini, sudahkah sesuai ini atau belum gitu ya. Saya hanya menyampaikan materi yang ada di sini Bapak Ibu, bukan pendapat saya pribadi gitu ya. Kemudian ada restitusi, itu ada satu siklus yang namanya segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, nanti Bapak Ibu mengerti makna kontrol. Kemudian dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, itu tentang teori kontrol yang disampaikan oleh beliau. Kemudian Bapak Ibu dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Selama ini kita sudah banyak ya mengetahui nilai-nilai baik apa sih yang di sekolahan gitu ya. Gitu. Bapak Ibu sudah mulai membaca ya? Alhamdulillah sudah mulai membaca. Nah, Bapak Ibu sekarang saya ingin jangan pegang apa-apa. Jangan pegang apa-apa, tolong tangan kanannya menggenggam. Tangan kanannya menggenggam. Nah, ada yang Bapak Ibu pengen maju ke depan boleh? Ayo, maju boleh, silakan. Pak Gilang, silakan Pak Gilang. Ya, Pak Gilang. Oh, Pak Gilang. Oh iya, Pak Gilang belum mengulangkan tangan ya. Pak Bagus. Ya, silakan Pak Bagus. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, Pak Bagus tadi ke depan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba sambil membujuk temannya. Tangan. Mau nggak orang itu membuka tangan? Boleh membujuk tangan kirinya boleh. Ya. Oh, nggak mau dibuka. Ya, buka Bu. Yang mau dibuka? Ya. Boleh ditawarin apapun, boleh ditawarin. Kita kasih uang 1.000, 5.000, nah, boleh. Kita kasih uang 100.000, gitu ya. Boleh nggak? Gitu? Gak ada. Itu sampai mau gede-gede butannya ya, nggak mau ya. Oke. Ya Pak Ilham, boleh nggak dibujuk Bu Feni, coba bujuk. Ya. Nggak mau dia, nggak mau. Ya. Oke. Udah, kita lihat bersama. Nggak mau ya Bapak Ibu ya? Sekarang dibuka sendiri aja. Boleh dibuka sendiri. Nah, oke gitu ya. Oke, nanti akan kita maknanya apa sih? Pak Bagus ini Pak. Pak Bagus pilih siapa untuk ke depan? Saya pilih berita. Ya, Bu Rita, silakan Bu Rita. Bu Rita, silakan. Ya. Kayak putih, suci. Silakan Bu Rita. Ya, oke, silakan Bagus depan. Bu Rita, tolong dikepalkan tangannya. Pak Bagus akan membujuk Bu Rita dengan segala cara supaya Bu Rita itu membuka tangannya. Oke, kepalkan dulu. Ya, Pak Bagus, ayo silakan. Bu Rita, tolong dibuka tangannya. Gak apa-apa, saya punya 5.000. Gak apa-apa, ya wes jajan cilok di depan ya. Ya, gak apa-apa nanti kita buka sama-sama. Coba, mau lihat isinya ini apa di dalam? Isinya apa ya? Ya Bu ya, dibuka ya. Ini 2.000 ST di dalam. Gimana Bu? Nah, akhirnya mau. Iya, sama tangan. Bapak Ibu begini. Iya, Bu Rita sini dulu supaya terkenal. Ya, Bapak Ibu ternyata banyak hal yang sudah kita lakukan untuk memprovokasi orang lain. Pak Bagus menghalalkan segala cara dengan rayuan dan sebagainya untuk membuka tangan Bu Rita. Bapak Ibu kira-kira yang berhasil Pak Bagus membujuk Bu Rita atau kemauan Bu Rita untuk membuka tangannya sendiri? Kemauan Bu Rita sendiri. Iya. Apapun yang terjadi dengan umur kita
Kita itu hanya bisa memberikan sugesti, masukan, pengaruh, tetapi kontrol diri itu pada dirinya sendiri. Yang bersikap mau menerima masukan dari gurunya atau enggak, itu adalah murid itu sendiri. Nah, teori kontrol itu berdiri di situ, supaya orang bisa ngerti untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam kebaikan. Ya, hal inilah yang akan kita pelajari di budaya positif. Setelah kita mengetahui teori kontrol, bahwa ilusi kita seolah kita mengatur murid kita. Oh, murid itu loh mau tak aja ini, bukan kita sebenarnya, tetapi dia mengizinkan kita untuk masuk ke dalam dirinya. Tepuk tangan untuk Pak Bagus dan Bu Rita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu banyak ilusi ternyata. Nah, ilusinya begini. Guru mengontrol murid, ini yang pertama. Ini ilusi ternyata. Yang memegang kontrol sendiri adalah muridnya. Gitu. Murid untuk mengizinkan gurunya memberikan pengaruh itu kita terima atau enggak. Gitu. Itu adalah murid itu sendiri yang mengizinkan. Kita hanya bisa memberikan pengaruh, kemudian memberikan masukan, stimulus, memberikan dorongan, motivasi. Tapi kontrol itu ada pada diri murid itu sendiri. Maka ada juga murid yang kadang dinasihatin itu tetap sama saja. Kenapa? Karena dia mengontrol dirinya untuk tidak menerima itu. Gitu. Nah, teori kontrol berbicara di situ karena setiap orang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat itu ternyata tetap kembali pada dirinya, bukan tentang itu hanya pengaruhnya saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Contohnya dulu kita punya anak ya yang mencuri kotak infak itu ya, mengaku ya, itu mengaku nggak mau mengaku dia, sampai ada orang yang dia terima dan mengizinkan dia untuk bercerita, akhirnya baru dia bisa. Dan kontrol itu bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh, di kantor nih, belajar, oke kerjaan dan sebagainya. Ternyata kita nggak punya hak di sana. Kita bisanya memberikan pengaruh yang baik kepada orang, gitu ya. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, diri kita sendiri. Itu menurut Stefan ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini prinsip sangat leadership tentunya itu. Nah, ini yang kita berikan, stimulus respon yang selalu kita berikan ke anak-anak setiap hari. Realitas kita, kebutuhan anak-anak itu sama gitu ya, belajar gitu ya. Ternyata di teori kontrol, realitas atau kebutuhan anak atau kita manusia itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya kita nih menjelaskan anak-anak materi yang sama, tetapi pemahaman satu anak dan yang itu ternyata berbeda kepada itu. Menurut gambaran yang ia terima, gitu ya. Menurut kita mudah ya, karena kita sudah ngajar bertahun-tahun. Tetapi bagi anak tentu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol itu begini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nanti ada 5 kehidupan dasar manusia nanti ada. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika Putri misalkan, saya mau diajak Putri, ya dia tolong antarin saya ke Korsatpen misalkan. Bukan Putri yang mempengaruhi saya, memaksa saya, tetapi karena saya punya kontrol, oke, saya terima dari Putri, saya mengantarkan Putri.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita ternyata tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujuk-bujuk itu orangnya diacam. Ayo, kalau kalian rantem, bujuk dulu misalnya. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Kemudian model berpikir menang dan kalah itu pada stimulus respon. Ternyata di karakter ada model berpikir menang dan menang, win-win solution. Nah, tujuan disiplin positifnya menanamkan motivasi intrinsik ini yang didorong di teori kontrol, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Itu Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin untuk kita sendiri, yang mewajibkan untuk dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin diri kita sendiri, harus ada pihak luar. Contohnya, hari ini kita pakai pakaian adat karena sudah ada aturan untuk memakai pakaian adat. Gitu. Harus ada orang lain. Kalau enggak, kita mungkin hari ini pakai kaki dan lain sebagainya gitu ya. Nah, merdeka itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara ini Pak. Merdeka itu jarunya. Nora mau ngelepasin panteh, ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Gitu. Nah, besok pagi jam 9 diinformasikan Bu Wanti untuk rapat gitu ya. Oke. Kita akan memutuskan besok pagi ikut atau tidak, ada pada kita sendiri. Gitu. Kalau kita tidak ikut, butuh orang lain, Bu Wanti untuk mengingatkan kita, karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu kan. Ini menurut dosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita motivasi anak-anak itu ngerti di kelas 3 itu mau ngapain, kelas 6 itu ngapain, sampai sekarang kelas 6 itu belajar untuk apa, itu aja nggak ngerti kan mereka. Nah ternyata mereka harus kita beri penjelasan supaya ngerti banget tugas dan tanggung jawabnya di kelas sebagai siswa. Nilai kebajikan universal. Ini Dr. William Blaser menyatakan ini, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, namanya aja nilai kebajikan manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai kebajikan. Jadi kalau dia dosen, dia begini, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai yang diinginkan. Gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dari 6 institusi atau organisasi yang sudah biasa kita kenal adalah dari profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama untuk profil pelajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di
organisasi yang lain ternyata sudah memiliki nilai-nilai kebajikan Bapak. Di IPB, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Di sana tidak ada kata-kata negatif satupun. Karena nilai kebajikan, nilai yang mulia. Itu yang diinginkan oleh organisasi itu. Kemudian 9 pilar karakter IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, sampai ke toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di beberapa organisasi. Selanjutnya, ini kalau di lifelong guidance and life skill, apa sih keterangan hidupnya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian itu ada petunjuk hidup tentang peduli, penalaran, bekerja sama, sampai dengan persahabatan. Semua ini adalah nilai-nilai dari kebajikan Bapak dan Ibu. Dari building moral legend, ini misal berubah, ada 7 ya, the 7 essential virtue atau nilai 7. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Nah, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan ini ada banyak Bapak Ibu, mulai peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini adalah daftar nilai-nilai kebajikan yang telah dimunculkan di beberapa organisasi tadi. Nah, kita nih melalui kurikulum Merdeka sudah ada profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini Bapak Ibu? Apakah perlu dirubah atau perlu ditambah? Nah, ini hal yang sebenarnya perlu kita bangun dulu Bapak Ibu di sekolah kita. Dulu kita sudah pernah mengangkat sebuah nilai yaitu santun ya. Senyum, salam, sapa, dan salaman ya. Nah itu ya sebelum COVID ya. Kemudian ada agamis, anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agamisnya. Kemudian yang adalah nasionalis, cinta tanah air, nilai-nilai itu. Kemudian T-nya adalah terampil dalam segala hal. Kemudian U-nya adalah unggul, memiliki juara, mental juara ya, prestasi. Kemudian N-nya adalah naturalis, yaitu cinta alam, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan sekitarnya. Santun. Nah, ini yang akan kita coba kira-kira mau perlu ditambah atau itu saja cukup gitu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti yang akan kita diskusikan nanti di lain kesempatan. Ini kalau ada yang usul gimana Putri? Kira-kira cukup itu atau ditambahkan? Ada yang mau usul boleh usul aja nanti kita sampaikan di lain kesempatan. Oh gitu ya, itu dulu ya. Tapi dijalankan lebih baik konsistensinya ya. Konsistensinya ya dijalankan lebih baik. Ya, Bapak Ibu, itu tadi materi yang pertama tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang sering memberikan penghargaan kepada anak-anak? Hadiah, ujian, Putri kasihnya apa coba? Kalian anak kecil dibeli gak apa-apa. Bapak hati-hati di kelas 6 ya. Jangan dibeli ya kelas 6. Nah kelas kakak Putri ada kelas 3 kan, anak-anak kecil karena keibuan jiwanya, jadi dibelai. Pak Bagus jangan hati-hati ya kelas 6. Gitu ya. Itu ucapan selalu ujian gitu ya. Wah kamu pinter ya gitu ya. Oke. Nah ini menurut Diane Gusen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Hanya ada 3 menurut dia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi seseorang untuk berperilaku. Saya pakai baju adat ini supaya nggak malu-malu, nggak dapat sanksi gitu ya. Kenapa anak berangkat jam 7 kurang atau jam 7 karena dia takut terlambat? Mungkin kita menghukum anak itu yang terlambat mungkin ya. Jadi anak takut terlambat, jadi karena takut. Karena ada hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, tapi dari Putri yang dibeli anaknya ya, aku berangkat pagi biar dapat belayan dari Putri gitu ya. Nah, itu mendapatkan penghargaan dari orang lain.
kalau anak-anak kita dari gurunya atau orang tua siswa. Kenapa kok anak-anak itu berprestasi ingin ranking 1 di kelas? Padahal sampai sekarang kita nggak ada ranking ya. Di kurikulum Merdeka juga, di kurikulum 13 nggak ada ranking peringkat. Tapi orang tua sering bertanya peringkat berapa? Kira-kira apa motivasinya mereka? Karena orang tua ingin memberikan imbalan kepada anaknya, penghargaan. Dan mungkin anak-anak juga melakukan prestasi itu karena pengen dapat imbalan. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, kita demikian enggak yang ketiga ini? Jadi kita yakin gini, wah saya guru kok masih terlambat, malu dengan anak-anak gitu kan. Jadi komitmen dengan diri kita sendiri. Oh saya berangkat sebelum jam 7.30 gitu. Jadi bukan karena saya jam 7.30 nanti dihukum, disanksi gitu. Anak-anak pun demikian. Bu, saya ingin disiplin Bu. Saya ingin disiplin bukan untuk hukuman atau apapun. Ini yang muncul di anak-anak demikian. Tapi jarang banget kayak demikian. Tapi pasti ada. Karena meyakini bahwa saya harus disiplin di segala bidang. Saya kalau ketemu orang tua, jabat tangan, cium tangan, itu nilai-nilai yang muncul dari diri untuk melakukan itu karena saya ingin sopan dan santun, bukan untuk kayak sopan ya, bukan untuk dapat pujian, bukan untuk dapat penghargaan, gitu ya Bapak Ibu. Dan satu tradisi ini yang di SD kita pertama kali saya datang di sini adalah setiap pagi dan setiap siang yang ketemu pasti akan berjabat tangan, pasti. Itu tidak dijumpai di SD yang pernah saya alami di sana, hanya ada di sini. Itu tiap pagi mesti ketemu di ruang guru berjabat tangan dengan siapapun. Tetapi saat ini karena COVID dan ini pasca COVID sudah jadi endemi banget, kita mau berjabat tangan malu juga. Tapi kayaknya perlu kita sepakati bersama, jabat tangan aja. Tapi kita bisa cuci tangan ya. Kayaknya tradisi baik banget karena ketika misalkan saya punya perselisihan dengan Buut, ketika saya jabat tangan, insya Allah bisa saya dengan Buut bersyukuran, ya damai gitu. Nah, Bapak Ibu, saya tanya nih, pernahkah Bapak Ibu berada dalam situasi di mana Bapak Ibu itu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu, terpaksa lah gitu ibaratnya. Bahkan itu bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Pernah nggak sesuatu yang terpaksa lah gitu? Ada yang mau menyampaikan boleh? Ada nggak? Kak Bagus kalau berangkat ke sekolah terpaksa karena guru atau memang karena sudah sadar takut tugas dan tanggung oh ya sudah luar biasa, sudah tugas dan tanggung jawabnya itu Bapak Ibu yang menjadi satu. Gitu ya. Kayaknya nggak ada yang di sini ya. Ada? Pak Jon, pernah nggak melakukan sesuatu terpaksa banget gitu? Pak Jon hari ini menggunakan seragam atlet terpaksa nggak? Oh enggak, gitu ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pak Jon Bapak Ibu ya. Dua kali tepuk tangan, boleh buat Pak Jon. Iya. Ini salah satu ciri yang ingin dapat imbalan, penghargaan, perhatian gitu ya. Ada di sana. Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus, boleh berpendapat nanti, boleh direnungkan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan, dan Iva itu merasa tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu boleh menjawab ini, yang mau boleh angkat tangan ya Bapak Ibu ya.
Boleh. Di sini ada door prize ya Bapak Ibu. Kalau yang menjawab pertanyaan bagus sekarang nanti door prize ini. Yang aktif dan dapat nilai positif nanti ini langsung dapat door prize. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Why? Mengapa? Boleh menjawab, silakan. Ya, katakan lagi. Oh, panggilan ya. Oh, Putri dulu ya, Putri dulu ya. Terima kasih. Ya. Untuk pendapat saya itu saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno yang membuat Iva itu dipermalukan di depan kelas. Pertama itu, menurut saya seperti itu harusnya Pak Eko tadi, Pak Seno tadi harusnya memberitahu dengan cara tersendiri atau mengerti akan keadaan Iva, kan itu muridnya Pak Seno. Jadi Pak Seno sudah tahu karakter anak masing-masing sudah kelas itu. Jadi tahu, oh anak ini bisa matematika, anak ini ternyata jadi dia harus bisa menghargai apa yang dilakukan Iva. Namun Pak Seno juga harusnya gini, tetap memberi. Aku ganti-ganti Pak Eko terus. Apa Pak Eko? Sate Pak Eko. Sate Pak Eko. Kemudian harusnya Pak Seno itu tetap memberi perhatian terhadap Iva yang tidak bisa menjawab matematika dengan cara mungkin diulang lagi, mungkin anak satu dengan satunya itu kan berbeda. Mungkin anak ini bisa satu kali langsung menangkap pelajaran matematika, tapi untuk Iva mungkin 3 kali atau 4 kali. Jadi seperti itu. Terima kasih. Menurut Putri ini hukuman atau konsekuensi? Kalau yang tadi itu hukuman dan konsekuensinya si Iva itu merasa malu di depan teman-temannya. Itu dampaknya dari Dampaknya. hukuman ini ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Putri. Ya, Bapak Ibu boleh nanti berargumen kembali. Ada yang lain berbeda dengan Putri, boleh? Silakan. Ada? Oh, Pak Halim ya, silakan Pak Halim ya. Silakan Pak Halim. Ayo mengatakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya nggak nyimak ya. Studi kasus yang kita sampaikan, tiba-tiba ada pertanyaan semacam itu. Jadi pada prinsipnya ini Pak, sangat kurang etis ketika seorang guru itu memberikan sebuah punishment secara langsung di hadapan teman-temannya, karena secara psikologi pasti berdampak. Tetapi juga ada nilai positifnya Pak, karena itu akan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Kalau tadi yang disampaikan Putri ada sisi positif, karena memang memberikan sebuah punishment secara langsung itu memang kurang tepat. Tapi di sisi lain ada manfaatnya juga yang tadi saya sampaikan, bahwa itu akan memberikan sebuah pelajaran bahwa itu tidak baik bagi anak yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak. Baik, ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya gitu ya. Ya, kira-kira lebih banyak, lebih besar kalau dipersenkan dampak positifnya atau dampak negatifnya itu nanti yang jadinya PR Bapak Ibu ya. Ya, ada yang berargumen lagi? Silakan. Oh Bu, tapi ngobrol. Terima kasih, tadi bagus sekali. Ini Bapak Ibu hampir setiap hari mengalami seperti ini ya. Anak-anak yang orang gak terus literasi terutama di matematika, insya Allah Pak semuanya mengalami. Dan saya berharap sikap dari Pak Seno tidak terjadi di sini, dan saya yakin di sini juga ada yang seperti itu Pak. Karena karakter anak-anak kita pun kita paham, dan anak-anak kita orang iso lagi tetap belajar misalnya orang iso ya menangnya tapi tidak pernah bermain. Semoga ya yang terjadi di sini, dan hukuman akan lebih baik diberikan tapi tidak untuk memalukan depan, sehingga anak-anak itu bisa termotivasi. Memang dari guru yang memang kudu ngerti, kudu besok karakter anak satu persatu, dan insya Allah Bapak Ibu di sini sudah tertanam memahami karakter anak-anak. Ibu berharap benar-benar bisa ngaso sebelum ada imam mengaso dunia hanya terlaksana di sini. Ini nilai yang kita pasti pada siang hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat Tuhan. Semoga misalkan ini terjadi pun terjadi dulu gitu ya.
saat-saatnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Karena apalagi kita di kurikulum merdeka gitu kan, kemudian di sebelumnya di kurikulum 13 itu kan sangat akhlak itu kita tinggikan ya Bapak Ibu, kita utamakan. Nah, ada kaitannya pertanyaan kok ada hukuman atau konsekuensi, apa sih itu hukuman, apa sih itu konsekuensi, dan ada satu lagi Bapak Ibu namanya restitusi. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti PMM-nya itu juga ada di sana, restitusi ya. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya, kemudian berupa fisik atau psikis atau psikologinya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Kalau kamu tidak mengerjakan, sanksinya ini. Kalau kamu datang terlambat, sanksinya ini. Itu sudah direncanakan, sudah ada perjanjian yang sepakatannya, sudah disepakati ya dia. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dulu kita pernah merasakan itu ya. Kalau berbicara tidak sopan, poin pelanggarannya 5, kita pernah ada buku satu itu ya. Ya, seperti itu konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid. Kemudian Bapak Ibu ada yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, baik kesehatan jasmani, rohani, fisik atau psikologinya, untuk memperbaiki itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Jadi kita perlakukan restitusi itu, tapi karakternya nanti lebih kuat, tidak hukuman, juga tidak konsekuensi. Ini adalah restitusi, Bapak dan Ibu. Iya, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Celson dosen. Nah, Bapak Ibu, kita sering ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu hal yang baru ketika menjanjikan, atau kepada seorang karyawan, kalau kita misalkan atasan ya, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan itu. Kita berasumsi gak dapat, ayo deh 5 tambah 5 berapa, kalau bisa tak kasih permen dulu. Kita berarti bahwa mereka tuh gak bisa, untuk itu supaya mereka bisa gitu ya, untuk bisa meraihnya. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, mereka tidak mau, kemudian kita beda gitu ya. Itu yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan kembali masih di situ Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Entah penghargaan maupun hukuman ya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar dari kesalahan itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu menurut Alfie Kohn. Ini penghargaan Bapak Ibu. Sifatnya karakternya begini. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas karena yang dicapai hanya sudah sampai ke penghargaan itu. Kalau udah dapat gimana? Udah selesai. Mereka nggak akan berkembang lagi. Kita butuh penghargaan yang lebih tinggi lagi. Hadiahnya hari ini 5.000, besok kalau dia nyampe itu, 10.000 dulu gitu ya. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, ada segitiga restitusi namanya, yaitu guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Itu restitusi tadi. Dari budaya positif di sekolah, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya.
Ini kalau kita restitusinya sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi yang saya sampaikan ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, nanti akan kita bahas. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sudah menyadari kesalahannya. Gitu. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan, semua tindakan manusia itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ini. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Manusia akhirnya bekerja, memasak, gitu ya. Kebutuhan untuk diterima. Aku ini loh temanmu, gitu. Jadi melakukan itu untuk diterima seseorang, gitu. Jadi mungkin ada anak yang cari perhatian supaya diterima oleh gurunya. Saya ini loh Bu, gitu ya. Melakukan sesuatu, Bu, saya beri hadiah buat ibu, misalkan gitu. Saya buatin bunga buat bapak, gitu. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Akhirnya anak-anak itu menunjukkan kemampuannya. Aku bisa Bu, saya bisa. Gitu. Contohnya angkat tangan, menjawab pertanyaan gitu ya. Mereka melakukan angkat tangan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Kebutuhan akan pilihan dan kebutuhan untuk merasa senang. Inilah kebutuhan 5 dasar setiap tindakan manusia. Itu Bapak ini. Ini ya. Oke. Berpikirnya tentang itu Bapak Ibu, kira-kira sampai di sekolahan, bekerja, kita untuk apa sih gitu ya. Kemudian kita berjuang untuk anak-anak, kira-kira untuk apa sih. Kemudian kita melaksanakan tugas-tugas dari atasan, dari pimpinan, dari keluarga, untuk apa kira-kira. Kemudian kita piknik, giling, ya. Kira-kira untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan kesenangan. Gitu. Nah, dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya minta waktunya 2 menit saja. Boleh memejamkan mata. Nah, ini membayangkan dunia berkualitas. Menurut Bapak Ibu, bayangkan dunia berkualitas Anda itu tempat yang khusus di pikiran Bapak Ibu, tempat yang menyimpan gambaran dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidupnya Bapak Ibu. Anda merasa bahagia dan dipenuhi semua kebutuhannya. Nah, tempat dunia itu dunia yang Bapak Ibu inginkan untuk memenuhi semua hal yang Bapak Ibu inginkan. Gitu ya. Bapak Ibu boleh memejamkan mata, kemudian membayangkan dunia itu, dunia yang benar-benar Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu di tempat yang nyaman, apapun yang Bapak Ibu inginkan langsung di situ. Yang sudah boleh membuang mata Bapak Ibu. Pak Gilang, kalau diceritakan dunia yang berkualitas Pak Gilang tadi gimana? Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika disuruh membayangkan dunia apa yang berkualitas menurut saya, pandangan saya pribadi, menurut saya dunia yang berkualitas adalah dunia tentang keseimbangan. Jadi ada hukuman dan
dia, ada peraturan, ada yang melanggar juga. Karena kalau semuanya tertib, semuanya teratur, dari yang melanggar, kesan dunia ini kok seperti biasa-biasa saja. Nampak. Ya. Jadi perlu ada yang melanggar sehingga peraturan ditegakkan. Jadi dibuat peraturan supaya ada yang melanggar itu seperti itu. Jadi biar seimbang aja. Jadi kayak bisa ada juga ada neraka. Jadi kalau tidak ada pasangan tidak mungkin seperti itu. Jadi hidup yang seperti itu sudah ideal. Cuma tinggal kita hanya bisa bersyukur atas kehidupan yang seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berapa tangan Bapak Ibu? Ini dasar penyanyi pendapatnya karena basicnya adalah agama ya. Jadi memang menurut Pak Gina dunia berkualitas ya dunia ini. Tiga saja mensyukur yang tidak gitu ya. Kalau bersyukur pasti itu ada dunia yang berkualitas. Tapi kalau tidak bersyukur maka itu ada dunia yang terbalik gitu. Ya, ya. Bunci itu dari awal sampai siang ini merenung terus ya. Itu sudah apa namanya? Dari tadi sudah membayangkan dunianya berkualitas. Belum disuruh merem, itu udah merem duluan Bapak Ibu. Saya baru bercerita begini, Bunci sudah langsung merem duluan. Dunianya Bunci, menurut dunia Bunci berkualitas itu seperti apa Bunci? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya sambil ngantuk-ngantuk. Saya tetap memperhatikan dunia yang berkualitas itu ya menurut saya itu ya yang bisa memenuhi kebutuhan apa ya setiap yang dibutuhkan oleh manusia tersebut ya. Jadi misalnya pendidikan untuk anak-anaknya, kemudian bisa difasilitasi oleh orang tuanya seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu tepuk tangan. Ini sudah mulai ada pertentangan antara Bunci dan Pak Gilang. Pak Gilang bersyukur. Kalau nggak bersyukur berarti dunia ini nggak berkualitas. Dunianya hanya bersyukur. Tapi kalau Bunci terpenuhi semua kebutuhan. Kalau di dunia ini kayaknya mesti ada kebutuhan yang terpenuhi. Berarti dunia ini belum tentu berkualitas ya menurut Bunci ya. Gitu. Bapak Ibu, dunia terbalik tadi ya. Ada lagi boleh? Silakan. Ada lagi? Oh Bu Feni, silakan Bu Feni. Ya, terima kasih Pak Aan untuk waktunya. Kalau menurut saya untuk dunia berkualitas itu saya tadi berangan-angannya adalah hampir sama dengan Bunci ya. Apa yang saya bayangkan, yang inginkan itu ada. Misalnya nih, kalau kita berbicara di dunia pendidikan, kalau dalam kelas itu saya tadi bayangkannya fasilitasnya itu lengkap, mulai dari CD, kemudian speaker, ada komputernya. Jadi anak-anak pun juga secara kualitasnya akademiknya juga bisa mengikuti. Maksudnya di situ anak-anak juga bisa, fasilitasnya juga ada. Jadi dua-duanya sama-sama mendukung. Seperti itu tadi kalau di bayang saya. Kemudian di sekolah ini kayak hijau gitu, ada sudut-sudut baca, sudut-sudut bacanya apa, pojok-pojok baca bentuk saung-saung gitu, nanti istirahat anak-anak di situ. Sepertinya itu akan menarik gitu deh Pak, seperti itu menurut bayangan saya tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bu Feni. Ya. Inilah salah satu bayangan yang mencerminkan orang desa urbanisasi ke kota. Karena menginginkan dunia kota itu seperti dunia desa, sejuk, adem, hijau, ada saung-saungnya, gazebo-nya gitu kan. Hanya ada di pemancingan. Setelah ini kita kemancingan, tapi itu sebuah dunia berkualitas menurut Bu Feni ya. Jadi Bapak Ibu ternyata dunia berkualitas itu menurut versi kita masing-masing. Ada laptopnya, LCD-nya, audiovisualnya udah ada. Tapi ya modernnya itu modern semua gitu ya. Itu dunia berkualitas menurut Bu Feni gitu. Bapak Ibu ada yang mau bercerita? Saya mau tanya Pak. Oke, silakan Pak Jem. Tadi kan ada penghargaan gitu. Nah kembali penghargaan memutuskan hubungan itu mungkin saya kurang mudeng, tolong dijelaskan lagi. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada penghargaan yang memutuskan hubungan. Itu maksudnya itu. Ya, saya akan Pak Jem contohnya. Pak Jem, tolongin saya yuk pompa motor. Pompa motor saya gemes Pak, tolongin dibocorin Pak ya. Pak Jem ikhlas sudah oke, saya anggap keluarga ya. Tapi akhirnya Pak Jem ini karena saya menganggap Pak Jem bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa saya. Walaupun Pak Jem menganggap saya ada keluarga, saya merepotkan Pak Jem. Akhirnya saya memberikan penghargaan pada Pak Jem. Misalkan Pak Jem ini buat beli bensin Pak 10.000 misalkan gitu.
Ya, hubungan ini namanya keluarga. Keluarga itu kalau sedekah, nggak usah bayar ya apa-apa. Udah. Tetapi ketika saya memberikan penghargaan pada Pak John, mesti Pak John demikian. Berarti Pak An menganggap saya itu orang lain. Memberikan uang kepada saya karena dia sungkan. Gitu. Pak John tolongin ya, oh iya, Pak John makasih ya, oh iya. Dari dekat. Tapi karena kan disungkan gitu. Anak-anak pun demikian kayaknya Bapak Ibu. Anak-anak ketika diberi penghargaan, dia mungkin nggak anak-anak itu berpikir bahwa gurunya itu akan selalu memberi terus. Gurunya itu akan selalu memberi penghargaan terus. Kayaknya iya, karena berharap terus Pak. Ketika penghargaan itu tidak diberi, kira-kira anak itu akan berpikir positif ya pada gurunya. Ketika tidak diberi, misalkan diberi permen 1, besok 2, lainnya 3, kebetulan toplesnya habis. Maaf ya, dulu permennya habis. Dia bukan apa, kecewa nggak? Kecewa. Akhirnya muncul persepsi atau pandangan anak ini pada gurunya. Besok pagi ditanyain, Bu, proyeknya kena, Bu guru lupa lagi kan? Lama-lama terus Bu guru paling lagi. Itulah yang akan memutus hubungan. Karena biasanya diberi, kok tidak diberi gitu Pak. Gitu ya Pak Jen ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Pak Jen. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol ya. Tadi sudah teori kontrol, disiplin positif, sekarang 5 posisi kontrol. Ini. Ya. 5 posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosen. Ada ini pilihan ya Bapak Ibu ya. Guru sebagai penghukum. Ada guru pembuat merasa bersalah. Ada sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan pusat dulu verbal gitu ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata begini, makanya patuhi aturan saya atau awas kamu gitu ya, itu guru. Kemudian kamu selalu salah sih, kowe ini loh malah we. Nah itu. Kemudian selalu pasti selalu terakhir, yang terakhir itu selesai contohnya, kowe sing paling terakhir. Nah, kowe sing suwe dhewe. Kowe iki lho lulus kuwi suwe dhewe. Kamu yang paling lama terus. Kenapa sih kamu yang terakhir terus? Nah, gitu ya. Kemudian guru seperti ini tuh biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Caranya guru. Karena belum mengerti kemampuan anak. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu malah terlosot dan sebagainya. Di sini soalnya tidak ada. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kowe meneh. Cakap lo telat terus ya. Itu penghukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hasilnya apa? Kemungkinan murid itu akan marah. Contohnya ini ada di kelasnya Bu Eri Bagas ya. Kowe gas masalah. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu terakhir kemarin di Bagas. Ternyata murid dia kelas 1 ya, kelas 1-nya Bu ya itu ya. Ditendang sepatu terus dikenakan dia. Dia padahal begini Bapak Ibu. Bagas itu melihat kelas 1 melempar sepatu kena jendela kaca. Dek hati-hati nanti kena jendela. Sepatunya jatuh ditendang kena anak kelas 1. Maksudnya dia adalah mengingatkan kelas 1 supaya tidak main-main sepatu agar itu bisa pecah, supaya pecah, hati-hati gitu. Tapi caranya dia begitu ya. Akhirnya membuat kelas 1 nangis gitu ya. Ayo Benny gitu akhirnya gitu. Ya. Itu kemarin saya tanya langsung gitu. Nah, ada yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah itu begini, sering membuat supaya dia itu bersalah gitu. Ibu tuh sangat kecewa sekali sama kamu, gitu ya. Itu langsung bicanya langsung. Repot ngomong ini, doa coba yang ngomong, gitu ya. Berapa kali dong saya harus mengingatkan kamu, gitu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, bagaimana? Jadi membuat siswa itu supaya menyadari kesalahannya. Itu pembuat rasa bersalah. Saya pernah makan ini. Nadanya memelas.
halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Jadi pelan gitu. Kamu jangan gitu, yang gitu toh. Kamu pilih toh, jangan sampai ada bau gitu ya. Caranya begini. Gila, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh pada saya tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu kenapa sekarang terlambat lagi? Akhirnya tinggalkan janji kemarin dia. Oh iya ya, saya udah janji. Itu merasa bersalah. Terus kemudian ada teman. Teman itu begini. Saya ini beberapa kali mengatakan ini. Ayo pergi bantuin paham, jangan memalukan, muridnya paham. Masa kamu bertengkar dengan atas Pak? Isin kau paham, bantuin paham, benar isin. Itu sebagai teman. Itu sebagai teman. Ayo ingatlah bantuan paham selama ini ke kamu. Itu sebagai teman. Terus kemudian ya sudahlah, ini nggak apa-apa. Nanti paham gantung deh. Itu pendekatan sebagai teman. Guys, tengok kau itu guys. Ya wes, ya coba ini ya guys. Kau tak bantu, tak ngomong kartu ini. Nah itu sebagai teman, kayak gitu. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Pemantau itu mengingatkan aturan-aturan yang sudah berlaku. Ada sesuatu terlambat. Ini aturannya apa? Berangkatnya jam berapa? Gitu ya. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Wes, kamu yang telat, konsekuensinya apa? Dia hanya menyampaikan hasil kesepakatan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Manajer begini. Oke, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati, apakah kamu juga meyakininya juga? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi langsung ke solusi manajer ini, gitu ya. Ini ada caranya begini, Bapak contohnya. Baik, itu tadi Bapak Ibu itu contoh yang manajer. Terus salah satu contoh yang peran sebagai manajer. Jadi tidak fokus pada masalahnya dia terlambat, tapi membuat siswa itu mengerti solusi-solusi yang akan dilakukan supaya besok itu tidak terlambat. Orientasinya adalah supaya kamu tidak mengulang kesalahan yang sama, tetapi dia sudah sadar sendiri. Itu karena ini saya skenario, jadi sudah kelihatan bagus. Tetapi kadang kita bertanya-tanya, anak itu nggak jawab-jawab gitu ya, tapi butuh pertanyaan-pertanyaan stimulus yang lebih banyak. Kayaknya yang tipe manajer itu lebih sabar,
gitu ya. Jadi memang diperlukan kesabaran untuk mengatasi anak-anak ini yang berperilaku tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dan apa yang kita tetapkan di nilai-nilai kebajikan sekolah gitu. Berarti kalau anak yang terlambat berarti dia tidak disiplin kan? Artinya dia kurang baik dan belum mencapai disiplin gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kaitannya dengan apa yang kita yakini, apa yang kita tetapkan, ada satu keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin bisa praktekkan di keyakinan kelas. Dulu namanya kesepakatan kelas ya. Tapi sekarang kesepakatan itu belum sampai mengena ke hatinya anak-anak. Jadi kayak keyakinan ya. Jadi memang benar-benar diyakini, diterapkan, dijalankan. Itu yang diajarkan di modul 1.4 budaya positif. Jadi perlu membahas yang namanya keyakinan kelas. Prosesnya hampir sama dengan kesepakatan kelas, tetapi ini muncul dari anak-anaknya. Kamu pengen nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada dalam kelas kamu gitu ya? Disiplin Pak, dan sebagainya. Kalau saya coba menulis di kertas gitu ya, kemudian saya tempelkan di papan tulis. Yang sama saya jadikan satu. Akhirnya muncul. Di kelas saya muncul 9 keyakinan kelas. Inilah yang merupakan cita-cita yang diyakini oleh anak-anak untuk supaya tidak terjadi. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, jadi tidak tertulis. Peraturan itu kan lebih rinci dan konkret gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu keyakinan hanya diyakini dimunculkan dalam hatinya. Berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi begini, misalkan positif, jangan terlambat gitu ya, jangan bertengkar, misalkan ada gitu. Tapi diubah menjadi kata yang positif, tidak bertengkar menjadi rukun. Jadi kata yang dimunculkan adalah rukunnya, bukan tidak bertengkar, tidak datang terlambat. Kadang banyak anak yang memang Pak supaya tidak datang terlambat, tetapi disiplin gitu, atau datang tepat waktu. Jadi diubah menjadi kata-kata yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh tertulis, boleh ngomong langsung. Nanti akan kita tampung, kita simpulkan. Tetap ada peran dari Bapak Ibu guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak setahun gitu kan. Akhirnya ketika disiplin sudah tercapai, coba ditingkatkan lagi. Berarti ini prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Mempersiapkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contohnya ini, jangan berlari di kelas atau koridor di teras ya. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak berlari tapi berjalan saja. Jangan berlari ya, gitu ya. Jangan lari, jalan saja. Jadi lebih langsung ke kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah ditinjau selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani kalau perlu semua anak. Boleh kan? Boleh banget. Atau perwakilan kelompok, gitu juga boleh. Keyakinan sekolah kelas atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kami meyakini bahwa, nah contohnya begini, hormat gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contohnya Bapak Ibu. Kegiatan sama seperti atau tidak sama seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru gitu ya. Ini yang hormat.
Tugas-tugas saya seperti mengajar, mendidik, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh pembuatan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas boleh ditempel-tempel di situ. Nah, dan selesai Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan nggak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Ade, Bu Eni, Bu Tri, Bu Wanti, Bu Ut, Bu Feni, Bu Rita, Bu Fira, Pak Tukir, Bu Yuli, Bu Evi, Bu Wahyu, Bu Uci, Pak Rio, Pak Jun, Pak Bagus, Pak Gilang, dan Pak Fami. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.